Nastar, bahasan asik dan pintar. Oke. Halo. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Akhirnya masuk 2023 dengan Yes. semangat yang baru, Betul. dengan luar biasa, dengan hati yang baru juga masuk Ya. 2023. Dengan rencana-rencana untuk menang. Mantap. Soalnya Tema sesuai tahun ini. tema ya. Benar, Terima bangkit dan jadi pemenang. Tapi ngomong-ngomong tahun 2023, kita juga mesti flashback tahun 2022. Betul. Nah, betul. Setahun ke belakang banyak banget hal yang kita sudah lalui. Mm-mm. Kira-kira apa nih yang bisa kita flashback dan kita syukuri di tahun 2022? 2022. Tuh, gue tadi mau menyampaikan sesuatu. Sungguh, Apa? di tahun 2022 masuk 2023. Oh, gue bersyukur bahwa dalam masa-masa sibuk gue di tahun 2023 akhirnya gue bisa ketemu anak gue lagi. Kamu kan 2023 baru like Jadi dua minggu. Jadi di end of year di 2022 itu kan namanya Natal tuh pasti kan sibuk banget kan. lagi banyak. Iya, kerjaan gue juga lagi banyak-banyaknya. Jadi tuh anak-anak mau nggak mau sementara waktu tinggal sama opa-omanya, sama jadi nggak serumah gitu. Ya, kalau tidurnya nggak serumah, tapi siangnya tetap masih gue urusin. Tapi kan karena itu berhari-hari, jadi kayaknya buat gue itu suatu tantangan kan. Nah, begitu masuk 2023, semua pekerjaan sudah mulai kembali normal, gue kayak akhirnya bisa kumpul lagi sama keluarga. Kayak udah Gitu. mulai rutinitasnya udah mulai slow Udah down mulai ya. sama. Ya, Kayak udah mulai 2022. ya udah puji Tuhan lah bisa kumpul lagi gitu. Gua masuk awal 2022, kita masih pandemi ya waktu saat itu ya. Masih tinggi-tingginya waktu itu Covid gitu. Jadi pas 2022 kan gembala pembina kita ngomongin soal paradigma yang baru. Terus gue sejujurnya di awal tahun itu tuh agak-agak pesimis. Like, Kenapa? apalagi sih paradigma baru yang bisa gue terima? Kayak apa sih? Kayaknya gue udah ngerti semua deh gitu. Gue udah gereja sekian puluh tahun, mendengarkan sebegitu banyak pendalaman Alkitab, kayaknya nggak ada deh paradigma baru yang Bisa lu akan dapet. gue terima. Kayak semuanya udah fine-fine aja, gue udah ngerti-ngerti aja gitu. Tapi justru bersyukur memang Tuhan tuh ubahkin di 4 bulan terakhir di 2022. Justru di situ Tuhan banyak banget memberikan paradigma-paradigma baru gitu loh. Yang tadinya Sylvia memutuskan untuk buka bisnis aja, ternyata Tuhan membuka beberapa kesempatan. Sil, kalau kayak gini gimana Sil kesempatannya? Kalau kemungkinannya begini gimana gitu. Walaupun memang sampai saat ini belum ada yang terrealisasi ya. Tapi gue bersyukur bahwa sebelum gue meninggalkan 2022, ternyata Tuhan tuh punya banyak plan loh. Ini ada plan A loh, ada plan B loh. Sesuatu yang awalnya tuh gue kayak, aduh enggak deh Tuhan, kita stick to the old plan aja deh, yang dulu aja deh, kita gak usah berubah-berubah ini aja gitu. Tapi ya itu, paradigma yang baru, Tuhan mau kasih sesuatu yang baru. Itu sih yang gue syukur. Jadi masuk di 2023 dengan pemahaman yang Yes. baru, dengan mungkin pemahaman yang lebih besar, dengan rencana Tuhan. Bener, gitu. itu sesuatu yang gue tidak imagine bahwa gue akan dapatkan di 2022. Iya, tapi kadang memang kita sebagai orang gitu ya, banyak orang juga suka bersyukur dengan hal yang lebih material gitu ya. Ya, Kalau dengan hal yang tadi Ci Sylvia kan nggak material istilahnya, bukan bersyukur bukan aku tidak materialistis. bukan bersyukur ke yang hal-hal material Yes, gitu yes, lah, yes. maksudnya. Misalnya gue butuh 100 juta nih guys, Ya. transferin gue dong gitu. Oke, Nah, kalau gue kita transfer dapat puji sekarang Tuhan gitu. baru Wah, ya, puji Cel, Tuhan, puji Tuhan gitu ya. gitu. Berkat Tuhan nih 100 juta gitu. Nah, Tapi kalau kayak gitu. iya betul. Dan memang kalau menurut gue masuk tahun 2023 tahun lagi dong. In advance. 2023 kita harus memperbanyak rasa syukur kita dengan hal-hal yang seperti itu. Kadang kita suka mengkotakkan berkat Tuhan mungkin lebih ke hal-hal material gitu ya. Kayak misalnya ya hal-hal seperti uang, seperti duit gitu, Iya. atau hal-hal yang kita bisa dapatkan, wah Yang kita kelihatan kan- mata, yang kelihatan, yang ada bentuk fisiknya. Misalnya kalau Hmm. tiba-tiba ada yang ngasih lu gift yang mungkin buat lu spesial banget, dan itulah berkat Tuhan misalnya. Nah, padahal kan sebenarnya berkat Tuhan kan gak cuma di kotak-kotakan di hal-hal material doang kan. Berarti berkat Tuhan tuh kita nggak ngomongin soal uang. Berarti Betul. kita Nggak kesaksian cuma- yang tepat ya. Kita ngomongin bukan sesuatu yang Untung nggak yang salah ada jawab. uang ya. Kita nggak salah jawab walaupun dadakan. Karena memang sesimpel kayak tahun lalu, gue juga sebenarnya bersyukur lebih banyak bukan ke hal-hal yang material, malah karena yang istilahnya ya namanya kerjaan
memang ya namanya pandemi belum balik seperti normal. Betul. Gitu kan, omset juga, profit juga belum balik ke seperti normal. Tapi aku ke toko dia rame banget kemarin. puji Iya. Tuhan, puji Tuhan. Tapi maksudnya itu tuh belum ke level normal gitu Iya, sebelum iya. pandemi. Belum normal aja udah kayak gitu ya. Ya, puji Iya. Tuhan ya. Jadi gak enak nih bisnis aku diomongin. Tapi maksudnya aku juga lebih bersyukur ke hal-hal yang kayak misalnya puji Tuhan banyak dipercayakan hal-hal baru tahun kemarin gitu, banyak dipercayakan hal yang bahkan nggak terpikir gitu bisa dipercayakan pelayanan seperti itu gitu ya. Misalnya pertama kali ngewel di Natal gitu, wow banget gitu kan. Terus pertama kali dipercayakan untuk ngomong di VOP gitu misalnya, itu kan hal-hal baru yang memang Tuhan kasih dan itu bersyukur. Jadi bukan hal-hal yang bukan banyak ke hal-hal yang material malah tahun kemarin bersyukur. Tapi ya memang gue juga dulu tuh zaman kuliah ya, tahun lalu. Tahun lalu. Beberapa tahun yang lalu. Tapi memang gue dulu juga sejujurnya gue berpikir berkat itu ya kayak gitu. Misalnya nih dulu zaman anak kuliahan kan uang jajan terbatas ya gitu kan. Dapat duit jajan lebih. Terus tiba-tiba ada si tante A yang aku tiba-tiba ingat kamu Ini buat jajan nih. Aduh kayak aduh Tuhan, Ini mujizat Tuhan berkat banget Tuhan gitu ya. Atau misalnya pas zamannya gue kuliah saat itu tuh bokap gue tuh lagi ada batu ginjal saat itu. Terus kita treatment dan sebagainya, batu ginjalnya cukup banyak, akhirnya sembuh. Terus gue baru merasa gitu, oh itu mujizat Tuhan gitu loh. Jadi seolah-olah buat gue dulu tuh mujizat Tuhan ya itu loh, sebesar itu loh. Kalau ada hal-hal sesuatu yang mendadak penting, tidak terduga, kita nggak tahu, baru kita bilang, wih kita dapat berkat ini Tuhan. mujizat Tuhan, ini berkat Tuhan. Wah, gitu. padahal sebenarnya kan berkat Tuhan tuh enggak, itu memang berkat Tuhan gitu, itu memang Iya, berkat betul. Tuhan. Tapi kan nggak ada kejadian seperti itu pun sebenarnya kita sudah sangat diberkati sama Ya, Tuhan. Iya nggak bukan sih? berarti waktu lu dapat berkat dadakan kayak gitu, itu baru lu mengucap syukur istilahnya gitu kan. Kita nggak mengecilkan berkat-berkat berkatnya. lainnya. Kita nggak Ya, ya, mengecilkan mujizatnya. Mm-mm. Memang mujizat yang kita terima ya puji Tuhan itu mujizat. Tapi sebenarnya harusnya daily life kita itu juga sebenarnya udah mujizat buat Iya, kita gitu. benar. Kan batu ginjal nggak tiap hari ya. Benar. Masa mengucap syukurnya setahun sekali kalau kena batu ginjal kata Tuhan, waduh gawat nih, masa tiap hari harus kasih sakit dulu nih baru mau mengucap syukur. Apalagi waktu pandemi Covid itu baru mulai, terus gue sempat lihat tuh banyak berita di mana orang tuh sesak napas, mau napas aja susah. Jadi buat gue itu tuh kayak wah berarti ya kita nih waktu nafas itu udah berkat banget nih. Udah seharusnya waktu gue nafas dengan enak, dengan lega itu gue syukurin banget gitu maksudnya. Karena ya nggak semudah itu gitu loh maksudnya. Iya, kamu nggak mudah. Alumni Covid berapa kali? Enggak sih, nggak banyak-banyak amat ya, tapi ya lumayan lah. Saya udah S3 loh. Wah, Wah, S3 hebat ya. Luar biasa. S2 ya. S2 ya. Yang satu nyerempet Satu aja. S1, S2, S3 berarti. Tapi memang salah satu mungkin ya kalau aku renungin gitu ya. Mungkin salah satu kenapa banyak kan anak-anak muda gitu ya sekarang sulit untuk bersyukur ya karena pemikiran berkatnya hanya dikotak-kotakan di ranah material aja. Iya benar. Gitu. Dapat duit dadakan baru bilang berkat Tuhan, baru bisa bersyukur. Dapat sesuatu yang nggak terduga baru bisa bersyukur. Padahal kalau kita renungin, padahal keselamatan kita tuh udah mujizat yang terbesar. Betul. Itu berkat terbesar tuh Tuhan Yesus lahir ke dunia selamatin dosa kita. Sebenarnya itu tuh udah Dan itu kan setiap berkat yang hari, terbesar. keselamatan kita terima setiap hari, iya nggak sih? Kalau nggak kita terima setiap hari, ya tuh besok bangun tidur udah nggak ada dong. Iya Ya nggak? Itu kan setiap hari day by day sebenarnya keselamatan itu yang kita terima dari Tuhan Yesus. Jadi kasarnya kalau misalnya hidup lu, sorry itu saya nggak berantakan pun, kalau misalnya lu punya Tuhan, ya lu tuh udah bersyukur sebenarnya. Karena lu dapat bagian terbaik dalam hidup lu gitu loh. Tapi nggak mungkir juga, maksudnya nggak mungkir juga bahwa di masa-masa sesak, di masa-masa lu mungkin banyak pikiran, banyak pergumulan, terus secara fisik lu capek, secara mental lu capek, itu tuh untuk bersyukur tuh nggak segampang itu, nggak semudah itu untuk kita bisa kayak apa sih mesti disyukurin gitu loh. Apalagi kalau kita tuh punya banyak masalah, nggak punya temen cerita. Iya kan, terus lu mesti berperang dengan pikiran lu sendiri, lu mesti berperang dengan keadaan lu sendiri. Bersyukur itu memang gak semudah itu sih, Bo. Nggak semudah yang kita ngomong ya. Iya. Bersyukur Iya. tuh bukan masalah. Gak Oh semudah. ya gue bersyukur bukan masalah mulut yang berbicara, Benar. tapi respon hati yang
Iya. Beneran bersyukur nggak Iya. sih? Atau cuma di mulut ya puji Tuhan? Kadang kan kita suka naikin pujian tentang bersyukur gitu kan. Nah, apa gue nyanyiin aja? Nggak usah. Jangan. Please jangan. Kameramen udah Cuman kan maksudnya tapi gue juga kadang-kadang suka maksudnya apa ya, berkaca pada diri gue sendiri. Waktu gue nyanyi ini tuh gue bener-bener gak sih merasa bersyukur sama Tuhan, atau memang inilah cuma sekedar ya emang anak Tuhan mau mesti bersyukur ya kan, kata Tuhan nafas mahal, oksigen aja dijual mahal ya kan, gitu loh. Bukan kata Tuhan, itu kata dokter lagi. Yang jualan oksigen Iya. dokter. Tapi memang kalau misalnya ya seperti itu, gue ingat banget ada dulu lagu bersyukurlah sebab Tuhan baik kan. Kita bersyukur karena apa? Karena Tuhan baik. Iya. Jadi bukan karena kita dapat sesuatu ya, karena Tuhan baik. Tuhan kan selalu baik, dulu sekarang selamanya. Ya maksudnya karena bersyukur ya karena Tapi kan Tuhan itu sendiri, Tuhan itu Kadang-kadang baik. kata baiknya itu loh, Bo. Baiknya Tuhan. Baiknya dalam tanda kutip itu tuh. Kadang-kadang kan kita merasa oh Tuhan baik tuh kalau semua aman-aman aja, semua Iya, lancar-lancar iya, aja, benar, semua benar, sesuai ekspektasi gua, semua sesuai dengan harapan gua. Baik. Tapi kalau kayak gini mah nggak baik Tuhan. Nah tapi ya, kalau gitu menurut gue paradigma kita sih yang harus dirubah. Karena kan istilahnya yang namanya lu punya kesulitan, lu punya proses, bukan berarti Tuhan itu nggak baik sama lu, bener gak sih? Ya dalam setiap proses, dalam setiap pergumulan, percayalah Tuhan baik gitu. Iya, iya. Makanya karena Tuhan baik, kita bisa bersyukur di dalam setiap musim, dari dalam setiap hal yang kita jalani musinya. Itu karena ya kita yakin di dalam hidup ini kan Tuhan sama-sama kita gitu ya. Yes. Gitu di dalam pergumulan kita pun dia kan penghibur kita gitu. Jadi seharusnya karena keberadaan Tuhan itu kita bisa bersyukur. Bahkan dalam situasi yang kesannya nggak baik pun, menurut kita standar kita nggak baik, kita tuh bisa melihat dari perspektif di mana ada loh yang bisa kita ucap syukur. Gue tuh inget banget ya, beberapa tahun yang lalu kita sempat mati listrik tuh Jawa Bali. Seharian, the whole day, lo nggak usah bayangin kipas, AC, lampu, wifi, sinyal internet itu like 24 jam itu lama lebih tuh banget tuh. mati Iya, semua kan. Itu tuh di situ tuh gue inget banget ya, itu kejadian yang bener-bener gak enak, apalagi buat kita yang punya anak kecil kan susah ya, uring-uringan deh kalau udah panas gitu, kita orang dewasa aja udah gak betah gitu kan. Dan gue tuh inget banget kejadian yang gak enak itu buat semua orang, tapi bikin gue inget banget, gue sadar gue lagi naik mobil gitu ya, sepanjang jalan semuanya mati, gelap gitu, dan gue inget kayak oh iya ya, ternyata betapa kita tuh Tuhan berkati banget dengan listrik, dengan air, dengan AC, fasilitas segala yang selama ini gue tidak pernah merasa listrik itu sebagai satu berkat Tuhan. Seolah-olah kayak ya kan emang gue bayar listrik ya wajar Kadang-kadang dong. beban juga ya. Listrik mahalnya. Bukan berkat jadi ya. Tapi itu gue merasa itu sesuatu yang memang sudah selayaknya dan sudah seharusnya gue dapatkan. Jadi kayak gak usah diucap syukur ya kan sudah sepantasnya gue dapatkan. Tapi ternyata begitu Tuhan cuma 24 jam Tuhan ambil semuanya, gue baru berasa oh iya ya baru Tuhan, berasa kehilangannya. iya ini ternyata tuh berkat loh yang harus kita syukuri setiap harinya gitu. Betul. Makanya kan kalau kita dulu tuh pernah salah satu namanya bilang common grace ya. Istilahnya kasih karunia, kasihnya Tuhan buat setiap orang gitu. Mau percaya nggak percaya sama Tuhan, mau dia pendosa pun dia dapat common grace yang sama. Contohnya apa ya, sinar matahari, yaitu kan ya, common betul. grace-nya kita gitu ya. Kan nggak bisa ya, hanya orang yang percaya yang mendapatkan Betul. sinar matahari. Kamu tidak percaya, kamu tidak dapat sinar matahari, nggak bisa. Betul. Ya, common grace sesimpel kayak nafasnya yang kita hirup tiap hari ya, itu common grace yang Tuhan. Istilahnya berarti itu aja sebenarnya kasih karunia Tuhan buat kita loh. Nafas hidup yang kita hirup sekarang ini, kalau kita bayar nafas istilahnya nggak sanggup kita. Ya kayak kemarin lah, COVID, nyari-nyari oksigen Benar-benar mahal banget. mahal banget susah. kan gitu istilahnya. Nah ini sebenarnya sesimpel, walaupun kalau kita mungkin nggak bisa bersyukur, yang paling kecil lah kita bisa hidup, kita bisa sehat, kita bisa hirup nafas pun, itu sebenarnya harus bisa buat kita bersyukur, karena itu sebenarnya kasih karunia juga dari Tuhan. Kesannya kecil ya, karena kita mungkin setiap hari dapat, lu setiap hari dapat nafas dong, Ya. lu setiap hari dapat sinar matahari. Kesannya tuh kita kayak kecil ya, itu kayak sepele ya. Ya memang sudah seharusnya seperti itu. Iya, tapi padahal yang kita anggap kecil ini adalah satu berkat Tuhan yang nggak bisa digantiin siapapun. Kok diambil nggak bisa hidup kita loh, itu berkat besar banget sebenarnya. Ya yang perlu kita syukuri. sesimpel lagi, kadang kita suka banyak hal-hal yang kita suka take it for granted gitu ya. Kadang kita nggak sadar, oh ternyata ini berharga nih buat kita. Ya sesimpel kayak keluarga.
suami, betul. istri, terus Teman-temanku. teman-teman, komunitas, pemimpin rohani, Ya, orang tua. Orang tua. Kadang kita suka bilang kok gue dapet pasangan yang kayak gini Ya, atau benar. punya. Padahal belum tentu yang kita lihat pasangan orang lain, yang Ya. kita lihat kita lihat lebih baik dari kita, ya memang itu lebih baik juga. Kok aku dapat pasangan siaran gini banget ya? Sangat membantu sekali. Aku sangat bersyukur. Kalian nggak tahu aku bersyukur ngomong apa kan? Tapi itu bener, karena memang baru-baru ini gue kan baru kehilangan mama mertua, ya, mama mertua. Tapi memang sudah seperti mama kandung. Nah itu tuh waktu ya bersyukurnya karena bisa. Ini pengalaman gue pertama kali mengurus seseorang sampai pada akhirnya Tuhan panggil. Persis di depan mata gue sendiri Tuhan panggil gitu. Nah awal-awalnya karena mungkin ada keluhan namanya orang tua, ada yang nggak nyaman, ada merasa nggak nyaman, pasti kan pasti ada yang dikeluhkan gitu kan. Terus gimana kita cara pandang orang tua dengan cara pandang anak muda itu kan masih berbeda banget ya kan. Itu kan awal-awal tuh pasti kayak Kok gini gitu. iya, mama nih gini ya. Mama cerewet banget ya, mama mama ampun. nggak bisa. Atau aduh kok Mama. diulang-ulang gitu ya, pasti ada ya kayak gitu ya. Iya. Tapi begitu mama nggak ada, wah itu tuh baru berasa berbulan-bulan gue nggak mau masuk dapur karena dapur tuh tempat tongkrongnya mama, tempat gue sedih gitu ya. tempat gue dinasehatin, tempat gue diurusin, dirawatin. Jadi gue tuh merasa, wah ternyata selama ini sebegitu spesialnya ya mama buat kehidupan gue, yang baru berasa tuh setelah udah gak ada gitu. Jadi mama-mama yang di rumah-rumah lagi ngomel-ngomel ke anaknya, kamu nih ya barang gak diberesin, kamu itu justru sesuatu yang harus kita syukuri. Syukurin, Jangan betul. tunggu Tuhan ambil, Baru. Tuhan ambil fasilitas, Tuhan ambil keluarga, Benar, Tuhan benar. ambil apa yang menurut kita kecil, baru kita bisa. Oh selama ini ternyata gue bersyukur ya dapet si dia. Iya. Tapi memang ya menurut gue setelah gue belajar selama 2 tahun ini soal mengucap syukur ya, emang kadang-kadang itu kita mengucap syukur tuh harus disengajakan gitu. Kita nggak bisa ya menunggu gini ya, kalau tiba-tiba gue transferin lo 100 juta, lo seneng nggak? Seneng lah, hati lo Seneng. seneng ya. Kapan? Hati lo Sekarang? seneng. Enggak. Tapi hati lo seneng Langsung ya. ditantangin banget. BCA nih 65. Boleh, tulis. Gue juga mau tulis punya gue. Siapa yang mau transfer? Cuma segini ya, kita tidak bisa menunggu perasaan senang itu datang, baru kita tuh bisa mengucap syukur. Kita nggak bisa nunggu ada orang kasih 100 juta, lalu lu baru kayak, wah, hati gue bahagia banget gitu ya. Kita nggak bisa menunggu gitu, karena kita nggak setiap hari merasakan seperti Betul, itu. betul. Tapi ya masa itu jadi alasan kita untuk setiap hari tidak mengucap syukur, ya nggak sih? Iya. Jadi kayak, lu harus sengajakan lu harus di akhir hari lu harus mulai berpikir apa ya hal-hal yang gue syukuri sepanjang hari Gak usah terlalu besar. Hal-hal kecil yang mungkin memang harus paksa diri kita untuk bersyukur gitu hari-hari ini gitu ya. Apalagi ya kalau kita flashback sebelum pandemi, terus kita masuk ke pandemi, terus setelah Sekarang, pandemi iya. kita akan mengerti dan menghargai betapa bersyukurnya kita kalau kita bisa kumpul sama-sama. Yes. Benar. Kita bisa jabat tangan. Iya. Sampai Iya. Betul nggak sih kalau Tangan ya, shalom jabat kalau tangan dulu ya. kayak jabat tangan shalom ya kayak kan sehari penting tuh gitu. bisa di gereja Iya, tuh ya bisa penting. berapa kali gitu Kalau kita. pas pandemi kita Begitu nggak bisa kita begini, gitu. aduh kehilangan banget ya. Itu kan hal kecil yang Iya, mungkin iya. sekarang wah ternyata kita bersyukur. Apalagi hal-hal yang kita bersyukur saat pandemi kita punya nakes. Yes. Iya. Selama dulu mungkin kita nggak pernah rasakan bersyukur ya kita punya itu. Nah hal-hal yang seperti itu yang kita mesti lebih banyak kita untuk bersyukur ke hal-hal seperti itu. Nah kalau misalnya direnungin juga, mungkin juga kita sulit untuk bersyukur. Kenapa kita sulit untuk bersyukur? Kalau tadi kita mengkotakkan berkat itu ke hal material, kalau menurut gue yang kedua adalah karena mungkin kita suka bandingin diri kita sama orang lain. Yes. Nah, betul. The power of Instagram. Benar. Dan social media amplified that kind of things gitu ya. Iya. Gue baru aja ya, tadi baru banget sebelum siaran kita ngobrol ya. Kayak like, aduh hidup Dian enak banget ya. Mobil ada? Ada. Motor ada? Puji Ada. Tuhan. Rumah? Puji Tuhan. Suami? Anak sehat? Sehat semua. Dia hidupnya enak banget ya, Bo. Gak kayak hidup gue gitu. Jadi julid banget ya gue. Iya. Cuma ya kita kadang-kadang kalau di
social media Nggak, gue itu yang yang bisa di social media itu yang bisa kita lihat. Ya mungkin orang lain pada saat gue ngeliatin DM, bajunya That's baru why gitu. suami gue tuh paling gak suka ya kalau misalnya apa-apa diposting, udahlah. Kayak misalnya contoh ya, bisa makan terus makanan difoto diposting, ngapain sih posting gitu? Gue bilang ya nggak apa-apa dong, ya namanya sekali juga yang jarang. kan gue merasa bahwa itu skill fotografi gua, suka gua tuh foto-foto ya gak sih, tanpa bermaksud gitu. Tapi kalau dari suamiku bilang gini, udahlah, semua itu berkat Tuhan. Jangan pikir kalau misalnya, jangan sampai nanti orang mikir kita posting jadinya malahan kesannya bermegah gitu loh. Ya itu, tapi memang itu yang bisa kita lihat dari sosial media. Gue bisa berasa gue paling susah saat ini, tapi ada orang lain yang melihat sosial media gue merasa, Sylvia nih enak Ya, ya, gue hidupnya." seneng jalan-jalan liat terus ya. Ya, main ke playground mulu. Terus Itu bisa sekali deh kemarin. bisa banyak waktu ya buat olahraga ya. Ya hidupnya Bikin nikmat puding kayaknya banget. bagus-bagus banget. Hidupnya Laku nikmat nih banget, kayaknya pagi-pagi nih, masih gitu. bisa olahraga cantik 1 Iya. jam. Padahal semua orang nggak tahu kan kesusahannya di balik itu ya. Pastilah betul. kita pasti mau ngepost hal-hal yang baik dalam hidup kita. Nggak Bukan mungkin lah bukan kita nggak boleh ya, bukan nggak boleh, betul Boleh, bukan nggak boleh boleh. ya. Tapi maksudnya janganlah membandingkan kita sama orang-orang yang kita lihat di sosial media, karena kita nggak tahu dapurnya dia gimana istilahnya kan. Iya. Dapur saya rapi sih. Ya, betul. Tapi kan nggak mungkin lah. Contoh kita sendiri lah. Iya. Kita juga pasti nggak mau kalau kita lagi sakit kita post. Ada sih. Tapi Ada. tapi Kirimin aku makanan dong. tapi Kalau nggak. itu gue langsung direct sih kalau gitu. Atau lagi sibuk nggak mungkin kita. Oh ya, aku lagi sibuk nih guys. Iya. Itu kita post kan nggak mungkin. Kita Sibuknya. mau yang lagi dandan, cakep, Iya, ganteng iya, gitu kan, betul. atau lagi jalan-jalan, atau lagi makan enak. Ya akhirnya ya itu yang membentuk. Kalau misalnya kita lihat bandingkan kisah kita sama kisah orang lain di sosial media, ya pasti kita sulit untuk bersyukur. Karena kenapa ya? Kok hidup aku kayaknya sibuk banget, dia Iya. kayaknya enak. Kok orang jalan-jalan lain dulu. bisa ya kerja punya anak tapi masih bisa jalan-jalan. Masih bisa cat rambut, Iya. masih bisa highlight, Padahal masih belum. bisa mani pedi. Padahal pas lagi jalan-jalan dia juga ngurusin anak gitu, Iya, iya, jalan iya. gitu kan. Iya. Bisa juga gitu kan. Padahal Lo kayak nggak tahu. gue aja dia ngecat rambut karena uban semua. Oh gitu. Nah, Iya. Ya makanya kan kita nggak tahu gitu. Jadi janganlah membandingkan diri kita sama orang-orang yang di sosial media karena ya kita nggak tahu. Dan I think yang perlu kita tahu bahwa selain memang semua orang tuh kita nggak pernah tahu ya orang dalamnya gimana. Orang bisa foto senyum tapi di rumah ternyata Betul. dia sedih. Betul. Tapi memang ada yang namanya kita punya musim masing-masing gitu loh. Musimnya Abo nih mungkin lagi lagi menuai di tokonya, lagi ramai banget kan dia sekarang kan. Nah tapi kan kita nggak tahu waktu dia menuai itu kapan, waktu Abo susahnya kapan, waktu dia lagi mikirin kok hari ini yang datang ke toko dikit ya, kita kan nggak pernah tahu, dia Iya, kan nggak pernah benar-benar. memposting itu gitu loh. Jadi jangan menyamakan musim setiap orang tuh sama, seolah-olah pada saat lu diberkati, gue juga harusnya diberkati di saat yang sama I dong. see. Beda, Betul-betul. mungkin ini waktunya Tuhan tuh maunya gue lagi menabur dengan air mata nih. Betul. Mungkin waktu lu menabur itu ya udah kemarin, sekarang yang gue lihat lagi menuainya gitu Iya, loh. iya, Jadi iya. kayak kita nggak bisa melihat segala sesuatu di sosial media hanya sebatas foto-foto, hanya sebatas video 1 menit lalu kita menganggap wah orang itu hidupnya indah banget ya. Kenapa ya gue begini? Kok gue punya handphonenya cuma ini ya, nggak yang kameranya boba, Iya. ya kan? Iya, iya. Padahal si ini kayaknya gue taunya gaji dia nggak banyak loh, tapi kok dia bisa sih punya Iya, kamera kok boba? bisa ya? Iya kok. Ya akhirnya jilid ya. Tapi ya gitu ya. Betul, Maksudnya betul. kita Dia nggak tahu cicilannya banyak. ternyata nyicil semua, mendingan gue kameranya nggak boba tapi gue nggak nyicil misalnya Iya, gitu. Kita kan iya. nggak pernah tahu Betul, ya betul. kayak gitu. Nggak semua orang itu hidup di musim semi terus gitu. Yes. Ada kalanya mungkin ini lagi musim saljunya dia, musim winternya dia susah, lagi susah-susah, lagi dingin, tapi ya percayalah semua dirancang indah sama Tuhan. Makanya bersyukurlah dengan keadaan kita sekarang ini, Nah, musim kita makanya sekarang gue ini. lebih merema tuh lagu yang ini yang Ya, bersyukur kita nyanyi nih. bersyukurlah. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Itu kan ada tuh lagunya ya. Iya. Bersyukur. Gak usah lah ya. Gak usah. Karena kasih setiamu. nanti di insert lagu aja bisa. Enggak, karena buat gua itu tuh kayak menohok sekali sampai saat ini, karena buat gua waktu gua bersyukur itu bukan karena sesuatu yang seolah-olah terlihat baik di mata gua, tapi gua bersyukur karena dalam semua musim hidup gua tuh Tuhan tuh Harusnya. tetap setia loh sama gue. Tuhan tuh nggak pernah loh tinggalin gue Betul, sendiri. Di masa-masa gue harus mencucurkan air mata, gue tahu gue ada Tuhan di samping gue. Ada Tuhan yang jaga gue, ada Tuhan yang istilahnya memeluk gue gitu.
itu yang buat gue, ya gue harus bersyukur karena sampai saat ini Tuhan tuh nggak pernah tinggalin setiap kita, itu harus bersyukur. Nah, yang ini yang harus dipegang erat-erat dan jangan keseringan membuka postingan orang. Bukan dilarang ya. Cuma kalau kita tahu dengan gue lihat nih ya, gue jadi julid dalam hati kan. Mendingan jangan. Ya. Mendingan kalau memang kan kita nggak bohong lah ya, kita sendiri kan pasti tahu ya. Kalau kita tahu memang ini bukannya malah membangun rasa bersyukur kita, tapi bikin kita makin ngeluh. Artinya itu waktunya stop dulu lah. Gitu. Jangan dilihat dulu. Dikontrol. Ya sesimpel makanya itulah. Bersyukurlah karena kasih setia Tuhan, benar kayak tadi. Harusnya penyertaan Tuhan sudah cukup untuk membuat kita bersyukur gitu istilahnya. Iya benar. Dengan kita bisa ada Tuhan sama-sama kita, yaitu harusnya di musim apapun dalam hidup kita ya harusnya bersyukur. Gitu, luar biasa. Dan gue percaya rasa bersyukur tuh kayak otot, semakin sering lu latih akan semakin mudah bersyukur. Kayak gue nggak ada yang bagus. Ya itu otot bersyukurnya dilatih. Otot bersyukurnya kita bisa latih. Yang lain menyusul yang lain ya. Cuma gini ya, gue tuh mulai belajar, gue tuh mulai menuliskan ya apa saja yang gue syukuri setiap hari itu selama 2 tahun belakangan ini kan. Awal-awal tuh buat gue kayak susah karena kayak ya seharian ini gue ngapain ya, bangun kerja ngurus anak pulang makan lumayan enak lah, sedang lah, nggak enak banget gitu. Buat gue melihat itu tuh kayak apa ya yang mau disyukuri. Akhirnya waktu itu pas awal-awal gue ikut satu komunitas yang ngajarin bersyukur itu, gue tuh kayak tulis aja lah ya, bersyukur hari ini bangun paginya enak. Awalnya kayak gitu, tapi lama-lama gue terlatih untuk oh iya ya, ternyata ada kejadian-kejadian yang gue bisa lihat dari perspektif lain. Oh ternyata ini satu hal yang perlu disyukuri loh. Oh gue karena gue udah punya keluarga kan without helper, jadi kan kesempatan gue untuk melayani pasti beda dong ya sama teman-teman yang single yang nggak punya tanggung jawab gitu. Pada saat tiba-tiba Tuhan di tengah minggu kasih gue kesempatan untuk melayani, gue langsung bisa melihat itu sebagai oh bersyukur ya Tuhan, walaupun repot sebenarnya capek hari ini, tapi Tuhan tuh ternyata kasih loh yang gue rindu-rindukan, gue pengen melayani gitu. Oh bersyukur ya Tuhan, tadi tuh gue sebenarnya sempet konflik dan gue tuh sempet pengen tapi ternyata Tuhan tolong dan gue nggak jadi marah-marah, gue bisa ngomong dengan lembut. Itu kan satu pertolongan Tuhan yang perlu kita syukuri. Jadi tuh kayak otot, gue percaya awalnya susah sih. Mungkin awalnya buat kita apa sih, kita kok kayak ngada-ngada ya bersyukurnya, aneh banget deh gitu. Tapi lama-lama kayak dicari-cari aja alasan. Betul, kayak dicari-cari. Tapi lama-lama itu kan otot, makin lama makin terlatih. Lama-lama lu akan otomatis bisa melihat hari-hari lu tuh oh banyak loh ini bisa disyukuri loh Tuhan. Oh ini bisa loh. Oh ini bisa loh. Jadi kayaknya harus latihan. Ini bisa deh gue latih deh. Bisa ya? Gitu ya? Lebih gampang ya nanti ya. Gak butuh waktu awal-awal lebih bisa deh. Terus tapi sorry. Tapi ini gue beneran penasaran ya. Di waktu lu selama 2 tahun ini nulis list syukuran lu itu. Syukuran. list bersyukur lu itu. Gak mungkin gak ada badainya kan. Yang lu bilang 4 bulan terakhir. 4 bulan terakhir itu tetap lu tulis. Tetap gue tulis. Tapi kan nggak maksudnya yang pasti ngelewatin proses. Pasti ada hari-hari ngelewatin proses. Lu berproses itu terus apa lu bener-bener nulis itu karena memang lu bersyukur atau memang udah cari-cari alasan aja? Karena gue tetap bersyukur dalam artian gini, pada saat gue melewati proses itu ya, bahwa kayak misalnya nih hari ini gue konflik misalnya sama suami gue, terus akhirnya gue kelepasan, gue marah dan sebagainya. Tapi menurut gue, walaupun itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang perlu disyukuri dong, pada saat gue lost control gitu, I cannot control my emotion gitu ya. Tapi yang patut gue syukuri adalah pada saat itu semua selesai, kan gue mulai mikir tuh, oh iya ya ternyata Tuhan bukain satu pemahaman baru, kok nggak boleh begitu, lu tahu kan sebenarnya itu kan sesuatu yang harus disyukuri karena kita kan manusia tuh nggak bisa gitu loh, kita tuh kan cenderung ingin jatuh ke dalam dosa ya, kita tuh lebih gampang jatuh ke dalam dosa daripada hidup kudus, iya nggak sih? Betul. Jadi pada saat Tuhan memberikan pengertian, oh ternyata kamu tadi gini loh, oh kamu gitu, sampai akhirnya oh iya ya gue tahu sih gue salah, oke deh gue samperin misalnya, aku minta maaf ya tadi aku gini-gini. Itu kan sesuatu yang bisa disyukuri. Memang awalnya tuh kejadian gak enak, tapi perlu disyukuri bahwa setelah kejadian itu, oh ternyata ada rekonsiliasi loh. Oh ternyata setelah gue ngamuk-ngamuk gak jelas sama anak gue, kita abis itu gue bisa minta maaf ya tadi mami salah. Seberapa banyak orang tua yang udah salah terus gak bisa minta maaf sama anaknya. So I'm so thankful kalau gue Tuhan kasih izinkan, Tuhan mampukan untuk setelah marah-marah gue bilang maaf ya tadi mami marah, maaf ya. Itu menurut gue yang mungkin lost controlnya bukan gue syukuri, tapi apa yang dilakukan setelah itu yang bisa gue syukuri gitu loh ya. Jadi bersyukur
karena berproses. Jadi bersyukur itu kan Boleh bukan nyanyi. kejadiannya doang. Jadi kuat maksa. Bersyukur karena berproses. Tapi memang itu juga ya salah satu kenapa kita nggak sulit untuk bersyukur karena kita suka ngelihat Hasil. time frame-nya sekarang gitu. Kadang iya, kita iya. suka lihat time frame-nya kita. Sekarang kenapa gue gini? Sekarang kenapa gue gini? Padahal kita harusnya percaya sama janjinya Tuhan, kita harus ngelihat time frame-nya Tuhan. Panjang. Kan time frame-nya Tuhan nggak cuma sekarang. Ya, ya, Tuhan ya. tuh bisa lihat sampai masa lalu kita, sekarang sampai masa depannya kita. Jadi kalau misalnya kita percaya akan rencana Tuhan, rancangan Tuhan buat kita baik, harusnya kita bersyukur mungkin proses yang kita alami saat ini mendatangkan kebaikan di masa depan. Kita harus punya kacamatanya, kita harus bisa ngelihat dengan kacamata Tuhan. Kalau kita jadinya bisa bersyukur, kalau mau tahu gitu sih. Luar Pakai biasa. kacamata Tuhan. Jadi berarti sebenarnya nggak ada ya yang nggak bisa kita syukuri. Oke, kita mini tes. Silakan sebutkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Mendadak nih, bener-bener nggak tahu. Mendadak ya. Bangun pagi gue. Tuh. Gue Sama tuh kayak gue dulu. susah banget bangun pagi. Gue bisa bangun pagi sesuai dengan alarm gue, itu gue udah bersyukur banget. Oke. Terus gue bersyukur masih bisa masak buat anak sama suami. Mm-mm. Gue bersyukur masih bisa melayani bersama dengan kita semua di sini. Yeay. 3 hal yang lu syukuri hari ini. Ya hari ini puji Tuhan toko luar Rame biasa, lagi. rame gitu ya. Terus puji Tuhan juga hari ini tadi ketemu sama orang interior, desain. Jadi bisa ngobrol banyak, bisa tukar pikiran juga. Puji Tuhan juga Tuhan kirimkan desain interior yang oke, gitu kan. Terus juga puji Tuhan juga progresnya tadi ngelihat proyek rumah juga puji Tuhan lancar. Puji Tuhan. Sesuai time frame gitu, puji Tuhan jadinya. Gitu. Gue salah satu hal yang ingin gue syukuri di luar hal-hal yang sudah gue ceritakan tadi sebelum kita rekaman adalah hari ini Abo telepon kita. Ci, ada air putih gak? Wah gila. Terakhir kali kita rekaman, kita agak krisis air putih kan di sini ya. Saya agak susah, dulu gue haus banget ya mau minum gak bisa gitu. Tapi itu satu hal yang paling gue syukuri karena dia telepon. Karena kita gak ingat sama sekali kan, ada air putih gak? Gak ada. Oh ya udah gue beli deh gitu. Terus akhirnya kita hari ini bisa memulai rekaman dengan air putih yang cukup Dengan banyak di belakang kesuburan ya. sana. Puji Iya, Tuhan. karena kalau nggak ada kan susah ya. Udah ngomong panjang lebar, nggak bisa minum pula gitu ya. Itu hal yang gue Makasih buat inisiatifnya ya, Bu Makasih ya. ya. Terima Makasih. kasih. Ternyata banyak hal sesimpel Betul. Abo beliin beberapa air Air mineral putih. aja itu bisa sesuatu yang kita syukuri karena kita nggak ada yang ingat. Betul. Ya, Jadi sobat muda, masukilah tahun 2023 dan jalani tahun 2023 dengan rasa syukur yang lebih berlimpah dibanding Betul. tahun 2022. Dan dengan hidup bersyukur, pastinya kita juga pasti bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh rasa syukur dan happy sama Tuhan. Kita Benar. jalani sama Tuhan. Jangan lupa otot bersyukurnya tuh harus Dilatih. Dilatih. Makin lama makin kuat, makin lama makin gampang ngucap syukur. Iya. Betul. Bersyukur bukan karena Tuhan Yesus baik, tapi bersyukur karena Tuhan Yesus tetap setia. Ya Tuhan Yesus baik juga sih. Juga. Ya, maksudnya bukan cuman kelihatan apa yang kelihatannya baik, tapi jadi nggak jadi closing dong. Bersyukur bukan karena sesuatu yang kelihatannya baik, tapi bersyukur karena Tuhan tuh tetap setia sama Betul. kita. So sobat muda, kalau misalnya sobat muda dalam persoalan, dalam Ya. proses percayalah, this too shall pass. Ini akan semua akan berakhir, tapi jangan lupa tetap jalani dengan rasa syukur sama Tuhan hari-hari ini. So, semangat, Semangat. tetap bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Bye sobat muda. Bye. Nastar, bahasan asik dan pintar.